Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat datang di pelajaran teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler. Kita sudah ada di akhir pertemuan, yaitu topik ke-8 ya. Sehingga seharusnya ada 8 pekerjaan yang sudah kalian harus kerjakan ya. Yaitu pekerjaan berlatih praktek mandiri ya. Itu melalui LKPD yang sudah tersedia di LMS ya. Nah, untuk hari ini adalah penjelasan tentang pemrograman termometer LCD ya. Jadi termometer yang ditampilkan nilainya di LCD. Oke, nah minggu lalu kita sudah belajar tentang LCD-nya ya. Bagaimana kita menampilkan karakter di LCD ya. Dan bagaimana kita menampilkan variabel di LCD ya. Nah, jadi nanti untuk termometer itu kita akan memerlukan nilai variabel yang kita baca dari nilai sensor ya. Nilai sensor suhu yang kita gunakan yaitu LM35. Di mana LM35 ini bekerja dengan interface ADC ya. Jadi sama ya, ADC sama seperti potensiometer yang kita kemarin pakai. Sekarang kita pakainya sensor LM35. Baik. Nah, sebelum memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Mahendra boleh di mute lagi. Saya mulai presentasinya dengan penjelasan teori dulu ya. Nanti setelah ini seperti biasa, setelah teori itu ada demo praktek ya. Nah, kalian tolong siapkan laptop ya. Jadi Pikon ini sebaiknya kalian lakukan di laptop ya. Atau kalau Pikonnya di handphone, di sebelah kalian di depan kalian juga ada laptop ya yang dinyalakan. Jadi sambil melihat handphone nanti ada panduan tutorial. Nah ya, panduannya itu sengaja Bapak buat tutorial supaya kalian mengikuti ya. Supaya kalian mengikuti secara langsung panduan dari Bapak ya selama Pikon ya. Nih ada pemrograman termometer LCD ya. Baik. Tujuan pembelajarannya adalah ya, yang pertama kalian nanti Bapak harap bisa mengidentifikasi karakteristik. Wah, keren banget ya kalimatnya ya. Mengidentifikasi apa sih? Mengidentifikasi mengidentifikasi karakteristiknya. Identifikasi itu apa sih? Mengenal gitu ya. Mengenal karakteristik sensor suhu LM35. Ini sebuah IC ya. IC namanya LM35, kakinya ada 3 kaki. Jadi kita lihat seperti apa bentuknya ya. Kemudian tipe menggunakan port ADC untuk membaca besaran ADC dari sumber input sensor LM35 ya. Kemudian membuat program termometer yang ditampilkan pada LCD. Lanjut. Nah, ini ya karakteristik LM35. Ini karakternya seperti ini, sifat-sifatnya nih ya. Mulai dari bentuknya nih. Ini bentuknya seperti transistor ya, tapi ini bukan transistor. Ya, mungkin kalian pernah belajar di pelajaran LDAS. Oh, ya, nih. Ini nih. Bentuk chipnya plastik seperti ini. Ya. Nah, tapi ini sepertinya badannya itu adalah sensornya ya. Sensor suhu, sensor panas. Nah, kakinya ada 3, 1, 2, 3, mulai dari kiri ke kanan ya. Nomor 1 itu adalah kaki VCC, sumber tegangan ya. Nah, untuk LM35 ini bisa diberikan tegangan 4-20 volt. Atau kalian baca datasheet deh kalau kurang detail ya.
Nanti dilihat lagi detail datasheet LM35. Kemudian yang kedua ini adalah kaki output tegangan ya. Output tegangan. Jadi ini tegangan yang analog. Nah, karena tegangannya analog berarti tegangannya itu bervariasi seiring waktu ya. Seiring waktu berlalu, nah maka tegangannya akan berubah-ubah. Entah berapa tergantung suhu yang dibacanya ya. Jadi ini mengubah suhu menjadi besaran tegangan gitu di output ini ya. Ini cara kerjanya begitu LM35 ya. Kemudian kaki 3 adalah ground. Ada yang baru gabung, bentar Bapak lihat dulu. Iya. Balik lagi ke slide Bapak. Nah, sekedap mana gitu. Nih, balik lagi ya. Ya, kemudian karakteristik berikutnya adalah LM35 dapat mengukur suhu antara minus 55 derajat Celcius sampai positif 150 derajat Celcius ya. Jadi semakin minus berarti semakin dingin ya, semakin positif semakin panas ya. Ini sampai air mendidih aja 100 derajat ya. Ini 150 derajat di atas air mendidih. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah faktor skala linier ya, perbandingan antara tegangan dan suhunya ya. Ini sebesar 10 mV per derajat Celcius. Artinya setiap kenaikan tegangan output 10 mV ya. Kalau naik 10 mV itu sama dengan kenaikan 1 derajat Celcius. Ya. Oke, perbandingannya 10 mV sama dengan 1 derajat Celcius. Nah, itu. Seperti itu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau 100 derajat Celcius berapa tegangannya? Kalikan aja 100 ya. 100 kali 10 berarti dia 1000 mV alias 1 volt. 1 volt itu 100 derajat Celcius. Oke. Mana lanjutnya? Nah, nanti di rangkaian Proteusnya seperti minggu lalu sudah Bapak sampaikan ya, rangkaiannya seperti ini. Nah, jadi ini adalah LM35 yang ada di Proteus. Di sini tertera display ya, tulisan 25,0. Ini menyatakan suhu ini ya. Jadi yang tertera di sini adalah suhu 25 derajat Celcius ini artinya ya. Nah, kalau ingin tahu tegangan, kalian perlu pasang voltmeter di sini berapa tegangan outputnya, ya. Kemudian ini ada resistor untuk pull down ya ke ground kan ya, jadi 10 kilo. Nah, kemudian tersambung ke ATmega 16 atau 32 itu ke pin PA0 atau ADC channel 0 ya. Nah, ADC channel 0 nih, perhatikan ini ya. Di sini ya kita taruhnya. Boleh nggak di channel 1? Boleh. Channel 2 boleh, mau dimanapun boleh ya. Asalkan nanti pembacaan programnya, kalian membuat program sesuai hardware yang terkoneksinya kemana ya. Jadi kalau channel 0 yang kalian pakai, maka baca ADC-nya juga harus di channel 0 ya. Kalau ke channel lain, maka program kalian harus disesuaikan, diubah sesuai channelnya. Baik, lanjut. Nah, untuk rumus ya. Baik, kita rumus berawal dari karakteristik yang tadi 10 mV per 1 derajat Celcius ya. Jadi 1 derajat Celcius itu adalah persamaannya seperti ini ya. Tegangan output per 10 mV ya. Tegangan output per 10 mV itu sama dengan 1 derajat Celcius. Maka kita bisa menurunkan rumus berikutnya. Nah, seperti ini ya. Ini mili itu 10 pangkat negatif 3. Nah, maka kita pindahkan ke atas. Kalau pindah ke atas, ya, ini saya jadi 10 pangkat 3 alias 1000. Ya, paham ya? Jadi V output dikali 1000 dibagi 10. Coret-coret aja ya. Coret-coret hasilnya jadi ini. Jadi 1 derajat Celcius itu sama dengan V output dikali 100. Lah kok bisa ya? Balik deh, nanti lihat lagi ini ya. Runutannya seperti ini. Jadilah 1 derajat Celcius itu sama dengan V output dikali 100.
Nih, tegangan output ya, bukan ADC nih. Ini tegangan output yang kalian ukur menggunakan voltmeter. Oke, kita lihat lagi ada rumus berikutnya, yaitu rumus P output adalah sama dengan ADC ya, dibagi nilai ADC maksimum berapa? 1023 ya. ADC, nilai ADC dibagi nilai ADC maksimum dikali 5 volt. Nah, untuk mendapatkan tegangan output ya. Untuk mendapatkan tegangan output, rumusnya seperti ini. ADC dibagi nilai ADC tertinggi atau maksimum dikali 5 volt ya. Oke, nanti kalian akan dapat seperti itu. Nah, dari dua rumus ini kita akan gabung. Nanti V output ini kita ganti dengan ini ya. Dengan ADC dibagi 1023 kali 5. Maka kita turunkan rumus baru. Ya. Seperti ini nih. ADC dibagi 1023 kali 5 kali 100. Nah, ini ya, kali 100 yang ini. Paham ya? Dari sini menjadi ini. Ya. Nah, setelah ini kita tinggal operasikan ya. 5 kali 100 kan 500. Jadi, rumus terakhir kita adalah 1 derajat Celcius atau nilai suhu ini ya. 1 derajat Celcius itu berarti nilai suhu sama dengan ya. Nilai suhu sama dengan ADC dibagi 1023 dikali 500. Nah, maka kita bisa implementasikan rumus tersebut pada program kita ya. Untuk membaca suhu, kalian cukup tuliskan seperti ini. ADC itu rumusnya read ADC dalam kurung 0 karena channel 0 ya. Nih channel yang ini, channel 0. Tadi ada yang mau gabung bentar. Ada yang mau gabung, izinkan dulu. Baik. Yang baru gabung, selamat datang. Bapak kembali lagi ke penjelasan. Ya, tapi ini sudah slide terakhir kalau tidak salah ya. Nih, jadi rumus ini dapatnya tadi ya. Ada runutannya ya. Jadi kalian kalau nggak paham kenapa Pak rumusnya seperti ini, read ADC dalam kurung 0 itu channel 0 dikali 500, ini sesuai rumus, dibagi 1023 ya. Lah kok begini? Nah, berarti kalian gak nyimak yang tadi ya. Penjelasan di slide yang tadi sudah ada. Oke, yang gak nyimak nanti ditonton lagi aja YouTube-nya ya. Bapak nggak akan ulang karena nanti durasi jadi lama ya, kasihan. Oke, nah ini kenapa ada float? Nah, karena suhu ini kita harapkan nilainya itu kan bisa aja ada desimalnya ya, ada koma-komanya ya. Nah, semua nilai yang koma, maka tipe data untuk suhu ini, variabel suhu ini, maka kita akan gunakan tipe datanya float. Nah, sementara untuk read ADC ini kan bilangan bulat semua ya. Nilai ADC bulat, tidak ada komanya. Nah, kalau ada misalkan persamaan yang di kiri ini float, yang di kanan integer, maka kita perlu samakan ya. Supaya hasilnya menjadi float, ini kita akan berikan casting. Istilahnya casting ya. Jadi dipaksakan nilai integer ini menjadi float supaya cocok dengan yang di kiri float, di kanan jadi float juga ya. Kalau di kiri float, di kanan integer, nanti hasilnya tetap aja bulat ya, walaupun ada komanya akan nilainya 0. Nanti kita coba aja ya. Nah, maka kita perlu casting di depan ini float, paksakan semua hasil yang ada di sini di kanan akan menjadi float, akan menjadi diperhitungkan nilai desimalnya akan muncul ya. Oke, habis kan. Kalau sudah habis, kita coba ke program. Ada yang baru masuk. Kita coba program. Bapak sampai hari ini ternyata hardware Bapak LCD-nya mati ya. LCD-nya mati sehingga Bapak tidak bisa demokan di trainer ya, karena LCD-nya mati. Baik, ini perhatikan baik-baik ya yang sudah ada laptopnya. Bapak harap kalian sudah rajin membuat skematik ini ya, karena ini adalah tugas LKPD minggu lalu. Ya, tolong yang belum punya ini, ya, yang belum punya rangkaian ini, segera dibuat hari ini. Ya, jangan nunggu besok-besok. Kalau tidak ada rangkaian ini, kalian nggak bisa mencoba, nggak bisa praktek. Oke, kemudian kita buka CodeVision AVR-nya. Ya.
Nah, kalian tinggal kopas LKPD yang 6 ya. LKPD 6, jangan yang 7. Yang 7 udah dihapuskan fungsi ADC-nya ya. Nah, yang 6 ini kalian akan punya lagi nih fungsi ADC, read ADC ya. Read ADC ini kalian perlukan nih ya. Jadi seperti biasa ini kita mulai dari include-nya ya, ini. Kemudian nah ini yang minggu lalu ya, LKPD 7 kan ada tentang LCD ya. Jadi include-kan alcd.h dan stdio.h. Ini perlu. Kemudian kita buat sebuah variabel bernama suhu dengan tipe data float ya. Buat ini. Kemudian satu variabel array ya, ini ada array karena ada kotak kurung kotaknya ya. Variabel array ini dengan nama LCD buffer ya, dengan dimensi array-nya sebesar 40. Jadi maksimal 40 byte ya. 40 karakter. Kalau ini tipe datanya karakter. Berarti maksimal 40 karakter yang bisa ditampung oleh variabel array LCD buffer. Oke, yang ini seperti minggu lalu, ini settingan untuk ADC ya, sampai sini nih. Settingan, kemudian DDRB juga untuk apa nih DDRB? Lihat rangkaian kita, B itu adalah untuk LCD ya. LCD sebagai output, maka DDRB-nya kita akan setting menjadi FF. Nah, FF itu output. Kalau 00 berarti input ya. Jangan lupa nih. Pull up-nya kita aktifkan, boleh ya. Kemudian nah di sini ini untuk menginisialisasi apa? Inisialisasi port ADC ya, port ADC. Nah, ini berikutnya untuk menginisialisasi LCD init namanya ya. Menginisialisasi itu berarti memberikan parameter awal untuk LCD, bahwa LCD ini bekerja dengan 16 kolom ya. Nah, jumlah barisnya don't care. Jadi jumlah baris bisa 2, bisa 4 ya. Yang penting kolomnya yang dia akan tampilkan sebesar 16 kolom. Ada yang baru gabung, silakan. Yang baru gabung selamat datang ya. Bapak sudah masuk ke penjelasan program. Oke, nah kemudian dalam program ini kalian akan cobakan program yang ini. Silakan di screenshot ya. Screenshot dari atas, mudah-mudahan ada yang udah screenshot tadi ya. Kalau belum Bapak ulang lagi dari atas. Oke, screenshot dulu ini ya. Bapak scroll dari atas nih seperti ini. Oke. Nanti ini juga akan muncul di LKPD. Cuma LKPD kan baru Bapak munculkan minggu depan ya. Nah, yang mau mulai dari sekarang silakan ya, silakan kalian praktekkan mandiri sehingga minggu depan tinggal mengumpulkan tugas aja. Ya, itu pola yang baik seperti itu. Ini silakan screenshot lagi. Ujungnya makan udah tahu ya. Ini di LKPD 6 ada ya. LKPD 6. Jadi gabungan LKPD 6 dan LKPD 7 ya, kamu gabung. Kita akan buat seperti ini nih ya. Ini rumus yang tadi di slide, kalian kopaskan lagi. Suhu sama dengan float ya. Float read ADC 0 dikali 500 dibagi 1023 ya. Ini rumus untuk membaca suhu. Nah, nilai akhirnya adalah derajat Celcius ya, suhu dengan besaran derajat Celcius. Nah, maka setelah kita punya variabel ini, tinggal kita tampilkan di LCD. Nah, inilah cara menampilkan di LCD-nya ya. Tergantung kalian mau gimana ya. Yang jelas seperti ini. Nah, yang menarik di sini ya, ini ada beberapa perintah kan beda-beda ya. Ada LCD go to X, ya udah tahu ya, untuk menempatkan kursor di ini berarti di baris paling atas sebelah kiri ya. Baris paling atas sebelah kiri. Nah, jadi kolom ke-0, baris ke-0. Kemudian ada LCD puts, menuliskan string ya. Kalau S belakangnya S berarti ini string. Puts berarti menempatkan string ya. Menuliskan string. String itu gabungan dari beberapa karakter. Nah, 1 karakter, 2 karakter, 3 karakter kan. Nih. Kalau seluruhnya ini namanya adalah string ya. 1 string ya, sebuah string dengan tulisannya thermometer.
tuliskan di koordinat yang ini berarti ya. Kemudian kita loncat ke LCD goto XY 0,1 berarti di baris paling bawah sebelah kiri. Kolom ke 0 kan? Kolom baris ke 1. Baris ke 0 ya. Baris ke 0 di atas, baris ke 1 di bawah. Baik, nah setelah ini kursor sudah di bawah nih. Sudah kedip-kedip di bawah, tinggal nunggu sprint F. Nah, kalau sprint F itu berarti menyimpan ya, menyimpan variabel ini nih, seluruh ini ya, variabel string ini ditambah variabel suhu ya. Jadi variabel string ini dan variabel suhu ini kita masukkan ke dalam LCD buffer tadi yang array 40 byte tadi ya. Cuman kita kepake berapa byte, ini nggak banyak ya. Ini aja hitung satu, ini aja 6 ya, 6 tambah ya, cuma 6 sebetulnya ya, cuma 6. Nah, cuma yang menarik di sprint F ini yang persen ini loh. Kemarin kan persen 02D ya, sekarang kita bisa gunakan seperti ini, persen 06 dulu deh, 06 atau persen 0 F dulu deh ya, persen F aja deh, coba hasilnya seperti apa ya. Kita akan coba build nanti ya. Yang ke bawahnya kalian masih paham ya, ini ada di contoh modul nih ya. Jadi setelah sprint F ini kita berikan nilai variabel nilai string, ini belum tampil di LCD. Cara menampilkannya adalah seperti ini, LCD puts, sama seperti yang ini ya. Kalau ini mah langsung dituliskan di sini. LCD puts yang ini adalah menampilkan apapun karakter yang sudah tersimpan di LCD buffer. Di mana LCD buffer dituliskan? Di atas sebelumnya nih, di sini nih, di perintah sprint F ya. Jadi sprint F ini mengisi variabel LCD buffer dengan string ya. Stringnya apa? Ya ini, stringnya nilai suhu. Nah, ya. Stringnya adalah nilai suhu ini ke dalam LCD buffer. Maka di perintah berikutnya hanya meniru yang ini, cuman tidak menuliskan string di sini, tapi langsung menuliskan variabel yang sudah berisi string ya. Sama perintahnya LCD puts. Nah, gitu ya. Paham ya? Jadi ini harus ada dua seperti ini. Kalau sudah ada sprint F, tidak ada LCD puts, tidak akan tampil apa-apa. Jadi setelah sprint F harus ada LCD puts yang menampilkan isi dari variabel yang tadi di sprint F kan. Paham ya? Nah, setelah ini ada LCD put char. Kalau put char ini satu char itu berarti satu karakter. Kalau puts s itu string, put string ya, menuliskan string. Kalau put char menuliskan satu karakter atau satu huruf ya, satu huruf ASCII. Nah, ini dengan kode 223 adalah ini adalah apa? Simbol derajat ya. Simbol derajat dalam keyboard nggak ada, jadi kita tuliskannya 223, kodenya aja, kode desimal itu ya, kode desimalnya aja. Nah, ini juga sama ya, ini satu karakter put char dengan huruf C besar saja, jadi derajat C gitu ya, nanti tulisannya seperti itu. Nah, kita coba build ya, programnya cuma segini doang ya, gampang banget nih. Kalau kalian cuma kopas yang bapak aja udah pasti jalan kalau rangkaiannya bener ya. Coba kita lihat di isi kita. Bapak coba perbesar ya. Ini aja nih. Set. Nih. Kita play. Nah, oh ya, lihat kalau persen F ininya, wah, komanya panjang sekali ya. Maka kita perlu batasi ya, perlu batasi. Saya mau dua karakter, 2 digit ya, tong 2 digit, 3 digit. Coba kita build. 3 digit float ya, 3F, jadi kita tuliskan 3 di depannya. Kita coba lihat jadinya apa. Nah, masih nih. Nah, oh berarti ininya belum.
jumlah desimalnya kita tuliskan 2 buah desimal ya. Jadi dengan diapit dengan titik 2. 3 digit totalnya, 3 digit total ya. Dengan desimalnya 2 atau 1 aja deh, 1. Kebanyakan 2 mah. Kita coba build dulu. 3.1f seperti apa jadinya? Total 3 karakter termasuk koma ya. Termasuk koma itu dianggap karakter. Ini tanda koma ini termasuk karakter ya. Coba stop dulu, play lagi. Nah, kan 1 2 3. Totalnya 3 karakter dengan desimalnya 1. Ya. Desimal hanya 1 digit setelah koma ya. Setelah koma 1 digitnya. Ini arti dari 3.1. Kalau ditambah 3.2 atau saya tambah jadi 5 deh. Totalnya 5 karakter termasuk koma ya. Setelah koma ada 2 karakter gitu. Coba perhatikan lagi nih. Hasilnya akan menjadi stop dulu. 8.31 ya. Nih, tapi ini lihat, ini udah bergeser. Di sini kosong. Ya. Kosong. Kosong nih, 1 karakter. 1 2 3 4 5 totalnya tetap 5 ya. Nah, karena nilainya 8, coba kalau kita naikkan nilainya jadi 10. Tuh, muncul kan di sini ya. 1 1. So, hitung berapa karakter totalnya? 1 2 3 4 5 karakter dengan jumlah digit setelah koma adalah 1 2, ada 2. Jadi 5 karakter, 2, 5,2 F tuh ya. Nih, coba kalau di depannya tambahin 0. 05 2F ya. Kita coba build. Bedanya 05 2F dengan 5.2F tadi ya. Bedanya apa? Bedanya adalah ketika ini kita turunkan lagi menjadi 9, maka di depannya akan ada 0. Ini menambah. Sorry. Nih, di 8 tuh ya. Canding stop lah. Baru kita play lagi ya. Oh, jadi ada 0-nya ya. 08. Paham nggak? 08.31. Nah, jadi kalau digitnya kurang dari 10, maka ada 0 di depannya ya. Kalau kita berikan 0 di sini. Kalau kita hapus lagi, coba perhatikan. Kalau dihapus lagi, 5.2F. 5.2F. Oke, buildnya lama ya. Nah, buildnya sudah. Saya stop dulu. Play lagi. Nolnya hilang ya. Kosong, jadi dituliskan karakter kosong. Nah, terserah kalian mau seperti apa nanti, apakah ingin tampilkan tetap ada 0 ya kalau nilai 8. Kalau nilai 10 muncul kan di sini ya. Muncul tuh acan. Nah, kan muncul 10,75. Ya. Bisa semuanya paham cara menampilkan variabel ini ya dengan nilai float seperti ini. Jadi pemisahnya titik ini, berarti 2 ini adalah 2 digit setelah koma. 5 ini adalah 5 karakter, itu berarti total keseluruhan karakter yang akan kita tampilkan di sini, termasuk komanya ini dianggap karakter ya. Tuh 2 3 4 5. Nah, kan suhu ini bisa aja sampai 100 ya. Bisa aja sampai 100. Mana 100 teh? Oh, lebih ya, 100. Tik muncul tuh lamun 100. Oh, masih muncul ya. 1 2 3 4 jadi 6. Ya, jadi melebihi. Ya, jadi ini udah over ya, melebihi yang kita tentukan. Kalau mau ditambahkan jadi 6 di sini, 6. Ya. Karena maksimal dia nyampe 6 karakter totalnya. Suhunya kan maksimal 150 ya. Nah, makanya kita tulis 6 aja, 6.2. Atau digitnya kalau gini boleh aja 5 tapi titik
komanya 1. Nah, bisa ya. Pokoknya maksimalnya 5 karakter dengan desimalnya hanya 1 digit aja setelah koma ya. 5,1. Coba jadinya seperti apa? Nah, 105,6 derajat Celcius ya. Ini juga udah cukup ya. Udah bagus. Kita turunkan tuh kan enak ya. Nih, minus 15. Cuma ini tidak terlalu sama ya. Tuh. Tampilnya tidak sampai minus di sini T-nya gitu ya. Aneh. Nah, jadi hanya bisa sampai 0 saja yang ditampilkan. Nah, oke, tuh turun. Di sini tuh 0 ya, sampai 0, 0, nah 0 pas ya, sampai 0. Kalau udah negatif, pas negatif nggak mau turun lagi ya, tetap aja 0. Oke. Nah ya, kalau negatif nggak mau. Nah, kenapa? Oke. Kalau di sini bisa kita ganti, coba ya, pakai signet ya, jalan tuh kalau signet. Oh, nggak mau, cenanya error, nggak ada signet mah ya, nggak ada. Jadi plot itu berarti tidak bisa sampai negatif ya, tidak bisa sampai bilangan negatif kalau float ya, aya. Jadi float mah float tuh ya. Cuman nilai terendahnya berarti hanya 0, tidak bisa menampilkan negatif sesuai dengan ini ya, sesuai dengan karakteristik LM35 nya katanya bisa negatif 50. Tapi karena tipe data yang kita gunakan float, maka nilai negatif itu tidak bisa ditampung di sini ya, tidak bisa ditampung di variabel suhu karena nilai terendahnya adalah 0 ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Nilai terendah 0, nilai tertingginya bisa sampai 150 bisa ini kalau kita teruskan ya. Oh iya, sampai 150. Nah sampai sini ada pertanyaan nih ya, untuk kisi-kisi minggu depan. Jadi kalian akan ikuti program Bapak yang ini. Kemudian nanti seperti biasa Bapak akan minta kalian memodifikasi program ini supaya menjadi fungsi yang lain ya. Kalau ini kan cuma termometer saja ya. Nah, yang nanti misalkan nih Bapak punya buzzer ya. Nanti kita tambahkan sebuah output buzzer ya, atau apa LED ya. LED bisa, buzzer bisa. Misalkan ini adalah untuk sensor suhu COVID ya. Sensor suhu COVID misalkan ditaruh di gerbang depan ya, atau di gerbang e-in aja ya. Setiap orang yang lewat, kalau suhunya di atas 36,5 misalkan ya, di atas 36,5 atau di atas 37 derajat aja ya misalkan, maka buzzernya akan bunyi ya, bersama dengan LED-nya nyala gitu ya. LED nyala, buzzer bunyi gitu doang tuh. Udah ada kisi-kisinya. Dari sekarang kalian bisa coba pikirkan ya. Untuk codingnya tadi sudah contohnya seperti itu, tinggal tambahkan aja. Kalau saya naikkan turunkan kan, berarti kalau ada algoritma dengan kata-kata jika ya, jika suhunya melebihi 37 derajat, itu kan kalau diganti dengan kalimat program tinggal kasih perintah apa? Perintah if ya. If, berarti if apa, maka apa gitu ya. If apa? If syaratnya apa? Syarat tadi kan suhu lebih dari 37. Maka apa yang harus kalian tuliskan? Kalau if-nya itu true ya, bernilai true. Kalau bernilai true berarti buzzernya harus nyala, LED-nya harus nyala. Selain itu maka buzzer dan LED harus mati. Itu doang, cuma namain itu doang ya. Oke, saya yakin ada yang sudah bisa ini. Karena ini hanya mengulang ya,
mengulang yang LKPD sebelumnya tentang LED ya, tentang LED. Jadi LED itu output LED bisa aja kita ganti jadi buzzer ya. Bisa aja kita ganti jadi motor DC ya. Misalkan kalau suhunya tinggi, misalkan ini untuk sensor kebakaran. Misalkan apa yang mau kita spray, misalnya spray gun kita nyalakan, spray untuk menyemprot air. Wah, suhu tinggi ya, artinya ada kebakaran terjadi misalkan ya. Spraynya kita nyalakan, apapun itu ya. Programnya mah itu juga ya. Aplikasinya mau kemana, mau ke pemadam api, mau ke cuman untuk indikasi ada orang yang lewat dengan suhu tinggi ya, hanya berikan buzzer doang kan, itu aja bisa. Programnya mah sama aja sebetulnya ya. Baik, paham sampai sini anak-anak bapak nih? Ini mah anak-anak balager yang ikut pikon mah ya. Ada yang mau bertanya? Yang ikut pikon, mumpung ikut pikon bisa nanya langsung ya. Kalau nanyanya di chat itu jelas, nanya lewat chatting mah nggak jelas. Kalau nanya lewat lisan, penjelasannya pun dengan lisan lagi ya, bisa lebih jelas. Ada yang mau nanya nggak? Di coding ini semuanya pada paham ya? Codingnya ada yang mau ditanyakan, Pak? Coding ini Bapak saya nggak paham. Oke, yang mana yang nggak paham? Ya, yang mana yang nggak paham tentang DDR, tentang port B, tentang ACSR? Nah, ini semua nama register ya. Register ini untuk port kan, untuk port I/O, arah I/O, ini untuk nilai logiknya ya, yang keluar dari kaki pin B itu mau high mau low. Kalau FF berarti seluruhnya 8 bit itu high. Output kan high semuanya di nilai awal nih ya, nilai awal. Setelahnya tergantung, setelahnya kan ada perintah LCD init. LCD init ini akan connect ke port B. Maka nanti tidak high lagi karena di sini kan muncul ini tuh, lihat ini aja kedip-kedip tuh, kelihatan tuh ya. Port B-nya udah kedip-kedip, berubah-ubah nilainya. Kalian bisa lihat ya. Merah birunya cepat sekali ini. Karena ini kita kirimkan sini berulang-ulang nih. Kenapa berulang-ulang? Karena ada di dalam sini, di dalam kurawal while 1. Nih, seluruh yang ada di update while 1 ini selama true itu berarti selamanya ini. Kapan dia akan berubah menjadi 0? Tidak ada yang mengubah ini ya. While 1 makanya ini akan selalu bernilai true. Dan semua yang bernilai true ini akan diulang-ulang terus ya. Dari sini perintah ini terus dari atas ke bawah. Bawah udah habis, ke atas lagi, bolak-balik. Makanya program ini akan seperti kelihatannya kedip-kedip tuh portnya. Nah, perintah ini diulang-ulang. Mesti ujung dia tuliskan deh, bolak-balik. Sampai ada perubahan nilai tuh, ada perubahan nilai. Nilainya langsung update ya, tidak nunggu lama tuh. Seketika saya ubah, sensornya berubah nih, membaca sekian. Ini juga sekian, sama tuh ya. 137. Nah, cuma ada perbedaan dikit ya tuh ya. Nih ya, perbedaan dikit. Iya, nggak apa-apa, beda dikit mah ya. Karena memang secara normalnya juga ya, di dalam dunia nyata LM35 ini memang ada ketidaklinearannya. Ketidaklinearan itu jadi kalau kita bikin grafik ya, perubahan suhu terhadap tegangan ya, misalnya perbandingan suhu dan tegangan, maka ketika tegangan naiknya harusnya sekian suhunya, itu tidak sesuai. Maka grafiknya akan sedikit belok ya, tidak lurus. Makanya kalau tidak lurus itu namanya tidak linear. Ya. Grafiknya tidak linear. Kalau linear itu berarti membentuk garis lurus gitu kan. Nih kalau yang misalkan grafik X dan Y gitu ya, dalam matematika pernah belajar ya. Garis X dan Y, X-nya itu adalah suhu, Y-nya itu adalah tegangan. Seharusnya kalau suhu naik 10 mV, tegangannya kan 1 derajat. Naik lagi jadi 20 mV, jadi 2 derajat. Ya mungkin nggak 2 derajat, 2,1 derajat gitu ya. Terus naik di 2, berapa gitu ya. Nggak linear, jadi makanya nanti garisnya itu tidak lurus. Kalau dibuat grafiknya, grafik perbandingan suhu dan tegangan, tidak menjadi garis yang lurus. Makanya ketika
istilah seperti itu disebut dengan tidak linear. Ya, untuk LM35 memang sangat kurang baik ya, kelinearannya tidak baik, kurang linear. Nah, ada lagi sensor lain yang lebih bagus namanya DHT11 ya. SHT itu bisa suhu dan kelembaban ya. DHT11, SHT11 itu bisa suhu dan kelembaban ya. Kalau ini suhu saja, kelembaban tidak bisa membaca ya. Kelembaban, tahu kelembaban? Ya, oke. Nanti kita belajar lagi untuk lebih dalamnya tentang kelembaban ya, termometer itu di semester di kelas 2 atau kelas 3 ya. Pelajaran teknik microcontroller. Menda mau narus tuh, baca narus tuh ke Bapak. Bapak jadi obral pertanyaan begini. Pak, kalau belajar yang tadi kayaknya gimana Pak? Ah ya, orang contohan ya. Sini. Coba. Ini layar Bapak masih bisa kalian lihat ya. Saya stop dulu. Di sini kalian tinggal pick ya, pick, kemudian ketikkan buzzer. Nah, gitu. Buzzer tuh keluar buzzer. Ya. Ada yang buzzernya bisa nyala lewat sound card laptop loh. Jadi kalau bunyi tuh laptop kalian tuh ada gitunya. Nah, ini nih output via sound card. Nah, gitu. Oke, di oke aja. Tuh udah keluar buzzer. Mau taruh di mana? Taruh misalkan di sini ya. Nah, sini aja. Mau langsung coba aja langsung ya. Nggak pakai driver, harusnya pakai transistor sih. Tapi Bapak coba aja langsung dulu. Udah ada yang nelpon ke Bapak. Ini di port C0 ya, maka kita perlu atau langsung gini aja dulu, kasih power ya, kasih power dulu. Bunyi nggak nih kalau kasih power ya, kasih power langsung ke sini. Kita play, bunyi nggak? Nah, belum bunyi. Oh, ternyata tidak bunyi. Ternyata tak bunyi. Oh, ini tegangannya kita turunkan menjadi 5 volt. Nah, bunyi ya. Dengar nggak? Dengar nggak yang di rumah? Ada yang nelpon. Nah, biarin aja yang nelpon mah ya. Jadi ini tolong supaya bunyi tadi, edit propertiesnya, tegangannya ganti jadi 5 volt ya, bawaannya 12 volt. Ganti 5 volt, maka ketika kita play bunyi. Nah, tapi kan oleh kita jangan langsung di sini kan. Kita hubungkan ke I/O supaya ketika suhunya lebih dari tadi berapa? 37, kita outputkan high ke sini ya. Nih, kita akan berikan seperti itu aja. Jadi PC0 kalian aktifkan di coding kalian. Ini kopas aja, jadikan ini DDRC. Nah, jadi port C-nya output aktif semuanya jadi high ya. Output aktif semua jadi high. Nah, di sini Bapak bisa berikan perintah gini aja, nggak usah pakai if dulu ya. Port C.0 sama dengan 1. Nah, kalau 1, nah kayaknya nanti minggu depan deh Bapak kasih rangkaiannya ya, yang sudah benar ya. Nah, di LKPD nanti Bapak akan berikan rangkaian yang sudah lengkap dengan buzzer ya, supaya nanti buzzernya ketika kamu beri logic high, dia buzzernya akan bunyi ke sini ya. Kalau sekarang belum nih. Lewat Google aja nih, lihat buzzer. Nah, ini buzzer nih, seperti ini nih. Nah, ini nih ya, kayak gini ya. Ini yang ditempel di PCB. Kalau yang seperti ini kan pakai kabel ya, ada juga. Ini lebih besar nih. Sepertinya ini lebih besar dari yang ini ya. Kelihatannya seperti ini yang lebih besar, padahal yang ini lebih besar. Yang ini seperti ukurannya sebesar koin 1000 ya, koin 1000. Kalau ini setengahnya, ukurannya setengahnya dari ini ya. Ya,
buzzer seperti ini. Jadi ada positif, ada negatifnya kakinya. Yang positif lebih panjang, yang negatif lebih pendek ya. Nih. Tuh, ini lebih panjang nih. Lebih pendek. Nah, ini kionya dibalik. Ya, biasanya yang lebih panjang itu positif. Yang lebih pendek negatif ya. Tapi di sini ada juga tandanya ya, positif. Nih, positif ini berarti kaki yang dekat dengan tanda positif itulah yang positif ya. Yang ada tidak ada tandanya berarti negatif. Nih. Kalau dibalik jangan ya, karena ini kalau dibalik tidak akan bunyi. Yang merah positif, hitam negatif. Nih, bentuknya macam-macam ya. Buzzer tuh ya, banyak sekali. Itu ya. Nah, nanti kita akan coba sebenarnya sama dengan menyalakan LED aja, hanya memberikan logic high atau low. Kalau high dia mati, kalau high dia nyala misalnya, tergantung koneksinya seperti apa. Kalau yang ini kan yang bagian negatif nih, konekkan ke sini berarti dia untuk nyala perlu low. Kalau yang ini yang kita konekkan ke sini untuk nyala berarti perlu high gitu ya. Tergantung berikan apakah high untuk nyala atau low untuk menyalakan, tergantung skema yang kita gunakan ya, tergantung skematiknya. Baik, ada lagi temannya yang lain menanya, sekecil apapun pertanyaan itu bukan pertanyaan konyol ya, tidak ada pertanyaan konyol. Yang konyol itu yang tidak nanya. Yang konyol itu yang nggak ngerti tapi nggak nanya ya. Jadi semua pertanyaan itu bagus ya. Pertanyaan itu bagus untuk membuka jalan ilmu kalian. Mau nanya apa aja, yang penting masih sangkut pautnya dengan tema kita kali ini ya. Jangan nanya yang lain, nanya PPKN, nanya pelajaran lain Bapak nggak paham ya. Atas mau naros deh. Atas mahnya atas itulah. Kita serahkan lagi ya kepada KM untuk menutup dengan berdoa. Mahendra KM hari ini. Mahendra. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih untuk yang sudah gabung hari ini. Ya, mohon maaf kalau Bapak ada kesalahan. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.